Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran matematika. Hari ini Ustazah akan membahas mengenai luas permukaan prisma. Materi luas permukaan prisma ini akan Ustazah bagi menjadi beberapa sesi video pembelajaran. Ya, kalian simak. Kemudian semoga video sederhana ini bisa dengan mudah kalian mengerti sehingga kalian dapat mengerjakan soal. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillah. Prisma seperti yang pernah kalian kerjakan sebelumnya, tugas yang Ustazah berikan, kalian bisa menggambar berbagai macam bentuk prisma. Ini yang Ustazah gambar ini adalah di antara bentuk-bentuk prisma yang pernah kalian gambar sebelumnya. Kubus merupakan prisma segi empat yang sisi-sisinya sama panjang. Ya, mempunyai sisi-sisi yang sama dengan rusuk-rusuknya yang sama panjang. Kemudian ada prisma tegak segitiga. Ini prisma tegak segitiga. Kemudian ketika prisma tersebut kita gulingkan, bentuknya seperti ini. Jadi seperti bentuk atap rumah atau bentuk tenda. Kemudian ada prisma segi empat yang dinamakan balok. Ya, jika prisma segi empat yang keempat sisinya sama, jadi sisi-sisinya sama, keenam sisinya sama, itu dinamakan kubus. Dan yang berbentuk seperti ini prisma segi empat ini dinamakan balok. Kita akan belajar tentang rumus luas permukaan prisma. Jadi secara umum, rumus luas permukaan prisma ini seperti Ustazah tuliskan. Luas permukaan prisma itu sama dengan 2 dikali luas alas ditambah buka kurung keliling alas dikali tinggi. Saya akan jelaskan dulu yang mana namanya luas alas. Untuk prisma yang dinamakan kubus, ketika ditegakkan seperti ini, luas alasnya ini yang di bawah sini. Jadi kalian masih ingat rumus luas persegi. Luas persegi rumusnya apa, Nak? Luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Jadi harus kalian ingat itu. Jadi ini jika kita masukkan ke rumus, ini luasnya adalah luas bagian bawah, bidang bagian bawah dari prisma segi empat. Yang mana yang dinamakan keliling alas. Ingat, untuk keliling itu kita jumlahkan. Rusuk-rusuk yang ini kita jumlahkan. Misalnya di sini panjangnya 5 cm. Artinya kelilingnya 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ya, karena berhubung panjang rusuknya sama, jadi bisa kalian tuliskan 4 dikali 5 kelilingnya. Yang namanya keliling, kalian harus mengukur sekelilingnya ya, harus dipahami. Itu untuk kubus. Kita ke balok terlebih dahulu. Rumus untuk luas permukaan balok itu sama seperti rumus luas permukaan prisma pada umumnya. Luas alas itu adalah sisi yang berdekatan dengan lantai atau sisi bawah, itu dinamakan luas alas. Sama seperti tadi, jika kubus sisi alasnya berbentuk persegi, maka
Alas daripada balok itu bentuknya apa? Persegi panjang. Masih ingat rumus luas persegi panjang? Masih ingat? Rumus luasnya panjang dikali lebar. Jadi rumus yang luas ini harus kalian pahami terlebih dahulu. Tinggi adalah tinggi daripada balok diambil. Jadi kalau balok itu ada panjang, ada lebarnya, ada tingginya. Tinggi balok yang dimaksud. Kemudian keliling alas itu keliling daripada bagian bawah dari balok, ya. Kalian jumlahkan. Bisa kalian jumlahkan sisi depan, samping, belakang, dan samping kiri. Atau karena sisi depan dan sisi belakang sama dan sisi samping kiri, samping kanan sama, rumus keliling balok itu kita bisa tulis 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sampai di sini bisa paham ya? Sekarang kita akan membahas prisma segitiga. Prisma segitiga dinamakan prisma tegak segitiga itu karena alasnya berbentuk segitiga. Jadi ketika prisma tersebut ditidurkan, yang menjadi tinggi bukan tingginya ini, bukan tinggi segitiga, tapi yang menjadi tinggi itu adalah bagiannya ini. Rusuk yang ini tingginya. Jadi ketika diberdirikan, jadi ini merupakan tinggi. Tinggi prisma adalah ini T-nya. Jadi ini alasnya. Jadi misalnya Ustazah buat di sini penyikunya. Ini alasnya artinya. Ini bagian alasnya segitiganya. Sekarang perhatikan bagaimana kita mencari rumus luas permukaan prisma pada prisma tegak segitiga. Perhatikan, luas alasnya berbentuk segitiga. Ya. Luas alasnya berbentuk segitiga. Luas segitiga, masih ingat luas segitiga rumusnya? Setengah A kali T. Oke, setengah A kali T. Jadi di sini misalnya Ustazah buat 10 dan di sini adalah 20. Kalian boleh menjadikan alasnya 10 atau alasnya 20 boleh, dibolak-balik sama. Jadi di sini luas alasnya adalah setengah dikali 10 dikali 20. Ya, setengah dikali 10 dikali 20. Kita bisa coret 5 kali 10 100 cm persegi. Jadi luas segitiga ini adalah 100 cm persegi. Bagaimana cara mencari keliling segitiga? Nah, ini ya harus agak kalian pahami. Keliling artinya panjang. Panjang alas, panjang tinggi dan panjang sisi miring itu dijumlahkan. Jadi bagaimana cara mencari sisi miring? Itu kita menggunakan rumus Pythagoras. Ya, nanti akan Ustazah bahas satu persatu pada sesi berikutnya. Jadi mungkin nanti untuk prisma akan Ustazah berikan 3 video lanjutan. Oke. Kalian pahami dulu yang sesi pertama ini, video pembelajaran yang pertama ini. Kemudian kita akan lanjut pada video pembelajaran yang kedua. Assalamualaikum.